Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 7, kita sekarang pembelajaran online yang ke-12. Sekarang materinya adalah himpunan. Terusnya kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari himpunan dan dinasikan dengan NA. Nah, ini. Jadi notasinya N kurung buka A kurung tutup. Nah, jadi NA ini artinya banyaknya anggota himpunan A. Ya. Kemudian contoh, ya, himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga finite set. Contohnya A sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah contoh himpunan hingga. Hingga itu anggotanya bisa dihitung. Ini ya, banyaknya anggota 1, 2, 3, 4. Jadi ini namanya himpunan yang anggotanya terhingga, bisa dihitung. Kemudian contoh 2, himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga, infinite set. Nah, jadi banyaknya anggotanya nggak bisa dihitung, tak terhingga. Contohnya B, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ada simbol titik 3 ini artinya dan seterusnya. Ini sampai kapanpun nggak ada berhentinya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terus sampai tak terbatas. Ini namanya himpunan tak berhingga atau tak hingga. Nah, kardinalitas himpunan ini hanya untuk himpunan yang hingga atau finite set. Contoh 25. Tentukan banyak anggota himpunan A berikut. Nah, himpunan A dan B berikut. A ini himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini berapa banyak anggota himpunan A? Ini maka NA sama dengan 5. Nah, ini kardinalitas himpunan A ini sama dengan 5. 5 ini dihitung dari ini 1, jadi 1 dan 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini anggotanya ada 5. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ada 5. Sedangkan yang B himpunan 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya 27, 29. Setelah dihitung, walaupun ada titik-titiknya tapi ada batasnya. Jadi ini himpunan ganjil ya, 1, 3, 5, 7. Nah, setelah 7 ini ada terusannya 9, 11. Jadi ada 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Jadi banyaknya ada 15 ya. Jadi banyaknya anggota ada 15. Ini adalah banyaknya anggota himpunan atau kardinalitas himpunan A. Berikutnya sekarang mencari anggota himpunan yang dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Misalnya ini M sama dengan himpunan X, di mana X lebih kecil 10, X bilangan bulat positif. Nah, ini tentukan kardinalitas himpunan M dan N. Nah, N-nya himpunan Y, di mana Y lebih besar -7, Y bilangan bulat negatif. Nah, kita cari M dulu. NM atau kardinalitas himpunan M. Ini M adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil 10. Nah, berarti ini anggotanya bilangan bulat positif itu mulai dari 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti NM. Nah, berarti N dikurung buka M. Nah, ini sama dengan
9. Nah, berarti ini jawabnya 9. NM-nya mana 9. Kemudian yang N, kardinalitas himpunan N atau NN, banyaknya anggota himpunan N. N adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu berarti mulai -1. Y lebih besar atau sama dengan -7. Berarti ini -7-nya termasuk. Ini karena ini ada tanda sama dengan. Ada tanda lebih besar atau sama dengan, ini berarti -7-nya termasuk. Berarti ini mulai -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Nah, berarti ini kardinalitas himpunan N adalah ada 7. Jadi ditulis N kurung buka N besar. Nah, ini himpunan N, maka ini sama dengan ada 7. Nah, ini jadi NN ada 7. Kemudian kalau dinyatakan dalam diagram Venn, misalnya nanti ada diagram Venn seperti ini, kemudian disuruh mencari banyaknya anggota himpunan, maka ini misalnya disuruh mencari kardinalitas himpunan S semesta. Berapa banyak anggota himpunan S atau NS. Nah, berarti S ini anggotanya ya mulai dari A. Ini himpunan A ini miliknya S, himpunan B juga miliknya S. Nah, S dibatasi dengan persegi panjang. Persegi panjang ini, maka ini S bisa dihitung anggotanya, yaitu miliknya A, AB, miliknya B ini A, B, C, D, E. Nah, ini berarti yang double nggak usah dihitung lagi. Berarti S ini banyak anggotanya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada sampai dengan I. Di NS sama dengan 9. Nah, kalau ditulis N kurung buka S ini sama dengan 9. Nah, ini ada 9. Dan kalau ditanyakan NA, banyaknya anggota himpunan A, berarti ada 2. Ini A dan B saja ini. Kalau ditanyakan NB atau banyak anggota himpunan B, berarti A ini miliknya B juga. Berarti B anggotanya A, B, C, D, E. Berarti banyaknya anggota himpunan B ada 5. Berarti NB sama dengan 5. 1, 2, A, B, C, D, E ada 5 ya. Jadi kalau dalam diagram Venn ini. Berikutnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian ini misalnya kita bahas dalam diagram Venn. Ini misalnya ada S dibatasi dengan persegi panjang ini. Ini S, kemudian A-nya ini yang dibatasi garis lengkung hijau, kemudian B lengkung biru, C lengkung merah ini. Nah, kalau seperti ini pernyataan-pernyataan betul. Nah, ini misalnya yang pertama ini A himpunan bagian S. Nah, jadi simbol ini dibaca himpunan bagian, seperti C ini dibaca himpunan bagian. Ini dibaca A himpunan bagian S. Ini artinya semua anggotanya A menjadi anggotanya S, atau miliknya A, anggotanya himpunan A ini ada di S atau menjadi miliknya himpunan S ini. Maka himpunan A adalah himpunan bagian dari S. Kalau seperti ini, apakah betul himpunan A bagian daripada S? Nah, berarti ini kan A ada di dalamnya S. Nah, ini betul. Maka yang pertama ini adalah betul. Nah, pernyataannya betul. Ini. Jadi A himpunan bagian daripada S ini adalah betul. Karena semua miliknya A ada di S. S adalah yang dibatasi dengan persegi panjang ini. Dan pertanyaan yang kedua, B himpunan bagian dari S apakah betul?
B. Nah, kalau B seperti ini B himpunan bagian dari A, ini juga betul. Ini B miliknya B 1, 2, 3 ini ada di dalam A. Jadi semua miliknya B ada di dalam A. A adalah di dalam lingkaran hijau ini, B di dalamnya A. Berarti ini B himpunan bagian daripada A. Ini juga betul, pernyataan himpunan bagian untuk B himpunan bagian dari A ini betul. Dan B himpunan bagian dari S ini juga betul, karena B ini juga di dalamnya S. Nah, berarti yang kedua ini juga betul. B himpunan bagian daripada S. Dan C himpunan bagian dari S ini juga betul. Nah, ini C himpunan bagian daripada S, karena semua anggota C ini menjadi anggotanya S. Kemudian kalau ada coretannya ini berarti dibaca bukan. Nah, berarti ini A bukan himpunan bagian daripada C. Nah, ini berarti ini A-nya, ini C-nya, ini kan berjajar, berdiri sendiri-sendiri. Maka ini A bukan himpunan bagian daripada C. Ini benar. Jadi ini A bukan himpunan bagian daripada C. Nah, ini berarti karena apa? Karena A dan C tidak berpotongan. Juga ini saling berdiri sendiri, ya, tidak ada kaitannya. Maka ini bukan, maka A bukan himpunan bagian dari C juga bukan himpunan bagian dari A. Berikutnya, kalau himpunannya dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, misalnya ini diberikan himpunan-himpunan P adalah himpunan X, di mana X bilangan asli, X 0 lebih kecil X lebih kecil 10, ya, berarti ini bilangan asli antara 0 dan 10. Nah, berarti 0-nya enggak termasuk, 10-nya enggak termasuk. Ini berarti P ini adalah dicari anggotanya, ini menjadi ini P adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini P. Kalau dicari anggotanya ada 9. Kemudian X himpunan X, di mana X bilangan asli 0 lebih kecil X lebih kecil 6. Nah, berarti ini bilangan asli antara 0 dan 6. Berarti X kalau dicari anggotanya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini X-nya. Kemudian R himpunan X, di mana X bilangan prima, 0 lebih kecil X lebih kecil 6. Nah, berarti ini artinya bilangan prima antara 0 dan 6. Berarti bilangan prima mulainya 2, 3, 5. Nah, berarti R-nya ini mulai 2, 3, 5 ini. Jadi R-nya anggotanya 2, 3, 5. Dan pernyataan apakah benar? Nah, ini P himpunan bagian daripada X. P himpunan bagian daripada X. Berarti ini salah. Nah, berarti ini yang A adalah salah. Mengapa? Karena miliknya P, tidak semua miliknya P ada di X. Jadi P lebih besar daripada X, ya, berarti ini salah. Ini seharusnya X himpunan bagian daripada P. Kalau itu benar, X himpunan bagian daripada P. Nah, ini berarti ini benar. Nah, semua miliknya X ada di P. 1, 2, 3, 4, 5. Ini di P juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti X adalah himpunan bagian daripada P. Nah, yang kedua ini adalah benar. Yang C, X himpunan bagian daripada R. X himpunan bagian dari R, salah berarti, karena semua miliknya X tidak ada di R. Nah, ini jadi 4, 1, ya, 1, 4 di R enggak ada. Nah, berarti X himpunan bagian daripada R ini salah. Nah, berarti ini yang C ini salah. Kemudian yang D, R himpunan bagian daripada X. R himpunan bagian daripada X ini R-nya 2, 3, 5, X-nya 1, 2, 3. Nah, benar. Mengapa? Karena semua miliknya R ini ada di X. Nah, berarti ini yang D adalah benar. Ini semua miliknya R ada di X. Semua miliknya R juga miliknya X, ya, ini. Dan yang E, R himpunan bagian daripada P. R himpunan bagian daripada P, R-nya 2, 3, 5, 2, 3, 5 ada di P. Nah, benar. Semua miliknya R ada di P. Nah, maka ini
R himpunan bagian dari P adalah benar. Kemudian yang terakhir P himpunan bagian daripada R. P himpunan bagian daripada R. Nah, ini salah karena semua miliknya P tidak ada di R. Maka ini P himpunan bagian R adalah salah. Berikutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA, P kurung buka A kurung tutup, P dalam kurung A. Nah, ini di PA ini, nah ini lambang daripada himpunan kuasa A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Nah, ini NPA. Ini banyaknya anggota himpunan kuasa dari A. Contohnya ini contoh 26, diberikan himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5. Berapa banyak himpunan bagian dari himpunan A? Sebutkan. Ini jawabannya. Yang pertama, himpunan bagian daripada A yang nggak punya anggota, yang anggotanya 0. Nah, ini jadi ini juga termasuk himpunan bagiannya yang nggak punya anggota. Kemudian himpunan bagiannya daripada A yang punya 1 anggota, yang punya 1 anggota adalah ini. Nah, yang punya 1 anggota, ini yang punya 0 anggota, yang punya 1 anggota. Himpunan 1, himpunan 3, himpunan 5. Ini diambilkan dari ini anggotanya himpunan A ini 1, 3, 5. Jadi ini juga termasuk himpunan bagiannya 1, kemudian 3, kemudian 5. Ini himpunan bagian yang punya 1 anggota. Jadi ini punya 1 anggota. Ini punya 1 anggota yaitu 1. Ini punya 1 anggota yaitu 3. Ini punya 1 anggota yaitu 5. Jadi yang punya 1 anggota ada 3, 1, 2, 3. Kemudian himpunan bagian daripada A yang anggotanya 2. Nah, kayak gini. Yang anggotanya 2 adalah himpunan 1,3, himpunan 1,5, himpunan 3,5, himpunan ini. Yang punya 2 anggota ada 3, yaitu 1,3, 1,5, 3,5. Kemudian yang punya 3 anggota, nah ini yang punya 3 anggota langsung 135, hanya 1, yaitu dirinya sendiri, yaitu A itu sendiri ya, 1 akan 1, 3, 5. Nah, berarti ya himpunan bagiannya yang punya 3 anggota sama dengan dirinya sendiri, yaitu 1, 3, 5 ini. Nah, terus jadi banyak himpunan bagian dari A semuanya ada berapa? Nah, ada 8, yaitu ini himpunan yang nggak punya anggota ini 1, kemudian yang punya 1 anggota ini ada 3, berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian yang punya 2 anggota ada 3, berarti 4 tambah 3, 7. Yang punya 3 anggota ada 1, berarti 7 tambah 1, 8. Jadi 8. Jadi semua himpunan bagian daripada A ada 8 jika A-nya punya 3 anggota ini. Jika A-nya punya 3 anggota, maka semua himpunan bagiannya ada 8. Berikutnya, misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa A. Jika NA sama dengan N dan N bilang cacah, maka NPA sama dengan 2/N. Ini adalah rumus, perlu dihafalkan ini untuk mencari banyaknya anggota himpunan bagian. Jadi kalau misalnya A punya 1 anggota, berarti nanti NPA-nya 2/1. Kalau A-nya punya 3 anggota, berarti NPA-nya 2/3. Seperti contoh yang dibahas tadi, A-nya punya 3 anggota, berarti banyaknya NPA, banyak anggota himpunan bagian adalah 2/3. 2/3 itu 2 kali 2 kali 2, 8. Nah, berarti cocok, yang tadi ketemunya kan 8.
Seandainya banyak anggota himpunan A itu 4, nah berarti nanti NPA-nya 2 pangkat 4. Kalau banyak anggota himpunan A itu 5, berarti NPA-nya sama dengan 2 pangkat 5. Nah, dan seterusnya. Berikutnya adalah dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian daripada B dan B himpunan bagian daripada A, dinotasikan dengan A sama dengan B. Nah, jadi kalau semua miliknya A juga menjadi miliknya B, semua miliknya B juga menjadi miliknya A, berarti kesimpulannya A sama dengan B. Jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Nah, ini ya. Contohnya misalnya ini, ya ini. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, berarti ini sama. Nah, karena ini anggotanya sama, banyaknya juga sama. Himpunan A 3, 2, 1, 1, 2, 3 sama, hanya dibolak-balik. Kalau A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 3, berarti ini tidak sama. A-nya ABC, B-nya 1, 2, 3, berarti ini tidak sama tapi ekivalen. Banyaknya anggota sama, nah ini ekivalen walaupun anggotanya nggak sama tapi banyaknya sama. Ini yang A punya 3 anggota, ini yang A punya 3 anggota, yang B juga punya 3 anggota, tapi yang A ini anggotanya kan ABC, kemudian yang B ini anggotanya 1, 2, 3, maka ini namanya ekivalen. Banyaknya anggota saja yang sama tapi anggotanya nggak sama, tidak sama tapi ini ekivalen. Dan kalau seperti yang nomor 5 ini sama, hanya dibolak-balik saja. Nomor 6 sama, dibolak-balik saja. Nomor 7 nggak sama, jumlahnya nggak sama. Nomor 8 juga tidak sama, ini tak berhingga, sedangkan yang ini berhingga. Terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah ilmunya yang kalian dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.